Seperti kata pepatah, apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Seolah menggambarkan konsekuensi yang harus dihadapi oleh Rizky Bilar pasca dilaporkan Lesti atas kasus dugaan KDRT yang menghebohkan publik. Rasa sakit secara raga dan juga hati yang tidak terbendung tentu saja dirasakan Lesti atas perlakuan dugaan kekerasan yang dialami olehnya, sehingga laporan ke polisi pun menjadi jalan yang dipilihnya. Dengan pilihannya melaporkan ke polisi, konsekuensinya adalah ancaman pidana penjara yang menanti Rizky Bilar. Setelah pemeriksaan saksi dan juga olah TKP, rencananya Kamis 6 Oktober 2022, Bilar pun akan diperiksa oleh pihak kepolisian sebagai saksi terlapor. Lalu benarkah Lesti ingin Rizky Bilar meringkuk di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Sebelum resmi dijadikan sebagai tersangka atau bahkan proses hukumnya berjalan di pengadilan, Rizky Bilar pun sudah mendapatkan begitu banyak sanksi sosial dari masyarakat, termasuk juga dari para selebriti di tanah air. Seperti apa rasa kecewanya Indra Bekti dan juga rekan sesama artis terhadap sikap Bilar yang diduga melakukan KDRT terhadap Lesti. Rasa kecewa dan menyayangkan terhadap sikap Rizky Bilar juga mengalir dari pasangan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Lantas, seperti apa mereka memandang kasus dugaan KDRT yang terjadi kepada pasangan fenomenal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan KDRT yang menyeret Rizky Bilar atas laporan sang istri Lesti Kejora semakin bergulir panas. Setelah memeriksa para saksi serta melakukan olah TKP pada hari Senin 3 Oktober 2022 kemarin, pihak kepolisian rencananya akan memanggil Bilar untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Surat pun sudah dilayangkan dan tinggal menunggu kedatangan Bilar pada jadwal yang telah ditentukan, yakni hari ini 6 Oktober 2022. Jika memang Bilar tidak hadir, terlebih tanpa konfirmasi dan juga alasan jelas, kemudian akan dilakukan pemanggilan lagi sebanyak 2 kali. Maka di saat itulah Bilar terancam dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Bahkan karena terancam hukuman kurungan pidana 5 tahun, Bilar pun juga terancam akan dilakukan penahanan jika semua bukti dan saksi memang telah mengarahkan dirinya sebagai tersangka. Lalu, benarkah Lesti ingin Bilar masuk tahanan sesuai dengan perbuatan Bilar kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang warga negara Indonesia di hadapan hukum? Saudara kita L sudah melaporkan kasus yang dialaminya, kemudian untuk yang disangkakan adalah orang terdekat, ya, adalah suaminya. Kamis untuk saudara kita R, kita mengundang untuk meminta keterangan. Ya, mudah-mudahan besok saudara kita R dapat memberikan keterangan yang jelas. Undangan kita jam 1. Proses masih berlangsung, ya, jadi kita meminta keterangan yang jelas jika barang bukti, kemudian saksi-saksi sudah mengarah kepada yang diduga, itu patut ditahan, ya, karena memang untuk ancaman dari undang-undang yang kita terapkan adalah 5 tahun ke atas. Prosedur di kita untuk 2 kali tidak hadir, kemudian ketiga kita jemput paksa. Kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti secara tidak langsung seperti memunculkan sebuah gelombang dukungan serta cinta untuk sang pedangdut.
Tidak hanya dari Lesti Lovers saja, namun banyak pihak lainnya termasuk dari para pesohor seperti Najwa Shihab dan juga Ashanty yang serempak menunjukkan bentuk cinta dan doa untuk Lesti. Atas apa yang terjadi, Najwa Shihab pun juga menghimbau kepada publik untuk tidak mentolerir kekerasan dalam bentuk apapun kepada perempuan, termasuk KDRT. Dan juga tidak memberikan ruang maaf kepada para pelakunya. KDRT itu kalau kita lihat di data-data dari berbagai lembaga yang kredibel, itu selalu seperti puncak gunung es. Jadi apa yang dilaporkan, apa yang disampaikan, itu selalu hampir pasti selalu lebih kecil dari kejadian atau kenyataan angka-angka yang sebenarnya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah selalu percaya dan membela korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan emosional. Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan. Jadi mari sama-sama tidak memberikan excuse apapun untuk pelaku kekerasan. Semua barang bukti, kemudian semua saksi-saksi memperjelas semua ya kita dalami. Proses berlangsung. Sementara ini kita sudah memeriksa atau meminta keterangan 3 orang ya. Tidak menutup kemungkinan kita memeriksa yang saksi-saksi yang bisa mendengar, melihat. Di sisi lain, Ashanty turut menunjukkan cinta dan simpatinya kepada Lesti. Istri Anang Hermansyah itu turut mendoakan agar Lesti kuat untuk menghadapi ujian serta cobaan yang kini tengah menerpa kehidupannya. Ini masalah orang lain dan kita belum dapat tanggapan dari orangnya tersebut, rasanya aku juga nggak bisa mendahului untuk memberi tanggapan. Ya pokoknya aku mendoakan aja. Ya alhamdulillah, yang nggak habis-habisnya saya bersyukur dari dukungan dari Lesti Lovers dan Leslar Lovers itu memang nggak ada ujungnya. Alhamdulillah sampai detik ini juga mereka masih tetap mensupport, mendoakan. Yang paling utama saya yang bikin saya terharu itu doa mereka tuh sampai gimana, setiap yang DM penuh gitu, semuanya isinya doa. Ya mungkin kalau ada yang gitu saya udah bodo amat sama yang lain-lain. Pokoknya yang doa saya balas. Sebelum resmi dijadikan sebagai tersangka atau bahkan proses hukumnya berjalan di pengadilan, namun Rizky Bilar sudah mendapatkan begitu banyak sanksi sosial dari masyarakat, termasuk juga para selebriti tanah air. Seperti apa rasa kecewanya Indra Bekti dan juga rekan sesama artis terhadap sikap Bilar yang diduga melakukan KDRT terhadap Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gelombang cinta pun mengalir untuk Lesti, tapi sebaliknya respon negatif diterima oleh Rizky Bilar. Tidak sedikit pihak yang merasa geram atas apa yang dilakukan Bilar terhadap istri yang sangat mencintainya tersebut. Seperti halnya diungkapkan oleh presenter kondang Indra Bekti. Sebagai sosok yang cukup mengenal Lesti, Indra Bekti pun diselimuti perasaan yang bercampur aduk. Mulai dari rasa sedih, marah, hingga kecewa pun juga menjadi satu jika memang Bilar benar-benar terbukti bersalah dan melakukan tindak KDRT terhadap Lesti. Pasalnya, tanggal 28 September 2022 saat kejadian dugaan KDRT berlangsung, Lesti pun harus mengalaminya sebanyak 2 kali di hari yang sama. Penyanyi dangdut dengan suara emasnya itu kabarnya bukan kali pertama menerima KDRT dari sang suami. Kabarnya, Lesti pernah dilempar bola biliar oleh Bilar, namun tidak mengenai sasaran karena Bilar terpleset. Menurut Bekti sebagai suami, Bilar seharusnya bisa bersikap lebih sabar dan juga menjaga temperamennya sebagai suami.
Benarkah jauh sebelum kasus ini terungkap ke publik, sesungguhnya Lesti sudah memberi sinyal kepada orang-orang terdekatnya soal ketidaknyamanannya di dalam pernikahannya dengan Bilar. Untuk Lestinya sih pasti sedih ya, karena anak sekecil itu gitu kan ya, yang udah berjuang mati-matian dari awal nolnya dia gitu kan ya, terus ternyata harus dibeginikan oleh orang yang terdekatnya malah gitu loh. Ya kesel juga dan kecewa juga ya sama Bilar. Awalnya nggak percaya gitu, masa sih? Tapi kan nggak mungkin ya kalau kayak semacam settingan atau apa gitu kan, karena ada laporan yang dari kepolisian yang segala macam, oh ini udah serius ini gitu, dan ya wah udah semakin jelas kan gitu duduk perkaranya. Jadi ya kita tinggal melihat seperti apa nanti proses hukumnya ya. Tega banget ya. Ya aku baru denger ini banget. Kalau ternyata memang pernah digituin gitu ya. Ya aduh, tega banget sih. Kenapa sih gitu banget? Bilar ya, maksudnya sama-sama lah di sini, sama-sama berjuang di karir dunia entertainmentnya gitu. Dan ya kalian ini disatukan di dunia entertainment gitu, yang menyatukan juga netizen gitu kan ya. Terus akhirnya kalian bisa seperti sekarang ini, harusnya dijaga gitu ya. Sabar kek, dijaga istrinya gitu ya. Ya karena ya nggak kelihatan kalau dilihat dari vlognya gitu kan, mesra, lucu-lucuan lah ya. Lestinya yang kolokan sama Bilar gitu. Ya ternyata kalau ada sampai dilempar bola begini ya kebangetan banget sih. Ini sih udah parah banget. Sehingga ya memang udah harus dilaporkan. Kami mengapresiasi ketika yang bersangkutan melaporkan kasusnya ke kepolisian, karena pelaporan ini merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Kita tunggu saja ya, proses kita berlangsung, semua keterangan kita bisa simpulkan, nanti kita dalami semua. Tunggu saja. CCTV sudah kita dapat ya, itu adalah barang bukti otentik. Sementara nanti kita bisa mencari kembali. Ya, bagi Indra Bekti, jika Rizky Bilar memang terbukti bersalah, sudah pasti ia pun harus menjalani hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Karena hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku KDRT yang memang cukup marak di tanah air. Bahkan, belum menjalani pemeriksaan, apalagi ditetapkan sebagai tersangka, Bilar sudah dihadapkan oleh sanksi sosial yang mengancam karirnya di dunia entertainment maupun sebagai pebisnis. Pasca Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan pelaku KDRT sebagai pengisi acara di sebuah program siaran TV dan juga radio. Secara mengejutkan, Bilar pun juga dipecat sebagai host dari acara yang biasa ia lakoni. Karena itulah, bagi Bekti ia pun sangat menyayangkan jika gara-gara tindakan tidak terpujinya, Bilar pun juga terancam kehilangan karir yang membesarkan namanya itu. Jadi sepertinya ya ini suatu hal yang tepat sih menurut aku gitu, karena supaya ini buat efek jera juga, dan supaya jangan dia main mungkin entah di mana-mana di berkoar-koar macam-macam atau apa gitu kan, ada kemungkinan seperti itu. Ini mungkin yang dijaga ya, perasaan korban gitu kan, agar supaya dia tidak diberikan tempat untuk dia bisa mungkin ya di TV, tampil di TV atau di radio. Ya Bilar harus mempertanggungjawabkan ini, sepertinya sih gitu ya, karena ya tapi kita nggak pernah tahu ya, maksudnya rezeki kan Tuhan yang atur gitu. Tapi kalau memang untuk saat ini sih kelihatannya seperti itu untuk Bilar sendiri gitu, sangat disayangkan gitu ya. Karir lo tuh ya sampai di sini dulu ya Bilar, karena ini akibat perbuatan lo sendiri gitu. Kami menyampaikan himbauan yang isinya adalah meminta lembaga penyiaran untuk tidak memberi ruang pada pelaku KDRT. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia mengapresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Kami melihatnya ini adalah komitmen lembaga penyiaran yang sangat tinggi terhadap isu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Rasa kecewa dan menyayangkan terhadap sikap Rizky Bilar juga mengalir dari pasangan Vena dan Ferry Irawan. Lantas, seperti apakah mereka memandang kasus dugaan KDRT yang terjadi kepada pasangan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Lagi dan lagi, kekecewaan tertuju kepada Rizky Bilar pasca dilaporkan Lesti Kejora atas dugaan KDRT. Kali ini hadir dari pasangan Vena dan Ferry Irawan yang juga tidak menyangka jika Bilar tega melakukan tindakan tersebut kepada Lesti jika memang terbukti bersalah. Karena itulah mereka pun juga sangat menyayangkan dugaan KDRT yang dilakukan Bilar terhadap Lesti. Pasalnya, selain luka fisik di sejumlah tubuhnya, Lesti pun juga mengalami luka batin yang begitu mendalam di hatinya. Sampai-sampai pasca keluar dari rumah sakit, Lesti pun merasa takut dan tidak mau lagi tinggal satu rumah dengan Bilar. Hingga kini, Lesti pun dikabarkan tengah menjalani masa pemulihan, namun keberadaannya di mana masih menjadi misteri. Namun beredar sebuah selentingan yang menyebutkan jika Lesti berada di rumah kedua orang tuanya. Lantas, seperti apakah bentuk rasa kecewa Vena dan Ferry Irawan terhadap kasus dugaan KDRT yang menghebohkan publik tersebut? Ya, pokoknya kalau dari kita berdua ya, intinya kalau memang masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik, kekeluargaan itu jauh lebih luar biasa dampaknya. Apalagi sudah ada anak ya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir emosi itu sangat tidak ada manfaat, sangat merugikan. Karena ujungnya tuh jadi kemana-mana, mungkin persoalannya kecil, kecuali persoalannya memang sudah prinsip ya. Aku sama Abi memang komitmennya ya insya Allah kita bisa jadi suami istri yang benar-benar membahagiakan satu sama lain. Itu sih motonya itu. Jadi kalau ada yang kadang-kadang kayak anak kecil, satu sama lain ingetin. Jadi kita Tom and Jerry juga sih, makanya sebenarnya yang paling bagus adalah kalau larinya ke agama. Jadi Abi ini udah mulai lagi lebih rajin lagi sholat tahajud ya untuk supaya sama-sama kuat imannya lah. Kalau kuat iman mudah-mudahan kan semuanya bisa diselesaikan ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.